Tuhan Yesus, semua kita yang mau diberkati berkata, amin. Silakan terus saudara. Dalam minggu ini saya ketemu dengan dua kelompok manusia yang berbeda banget. Kelompok pertama, tapi ketika saya ketemu ini saya merenung bahwa hidup orang itu ada fase-fasenya. Ada masa awal dan ada masa puncak dalam hidup seseorang. Kelompok yang pertama ini kelompok teman-teman yang hadir di sebuah pesta ulang tahun teman baik saya. Teman saya ini usianya sebaya dengan saya, tapi orang ini diberkati luar biasa. Dia pernah jadi salah satu CEO terbaik di Indonesia. Sekarang dia dinominasikan jadi CEO terbaik di Asia. Dia cerita akan semua blessing yang dia punya. Uangnya sudah bukan hanya 6 digit, 9 digit, tapi lebih dari itu. Dan ini orang yang humble sekali. Aku pikir orang itu kalau kaya banget, betul-betul kaya itu rendah hati. Kalau hampir kaya itu, orang Jawa Timur bilang melekitinya luar biasa. Kalau sudah kaya banget itu ya, dia kalau ngomong sama orang itu, kalimatnya ditata dulu. Saya ngerti dia hati-hati dan saudara tidak akan pernah ketemu seperti ketemu seorang profesor yang ngajari orang lain, guruin anak orang lainnya. Dia orang yang suka dengerin apa yang orang lain mau sampaikan dan saya nggak tahu lah mungkin kepribadiannya, tapi saya ketemu dengan beberapa orang yang selevel begitu rata-rata itu saya kagum lah. Tapi aku pikir di mana-mana begitu ya, orang makin punya sesuatu, dia makin punya kematangan dalam hidupnya. Dia mengundang kira-kira 160 undangan di sebuah ruangan yang eksklusif sekali. Semua lightingnya, soundnya, videonya itu kelas piala Oscar kalau di Amerika setahun sekali itu ya. Itu dibuat seperti itu. Sebelum acara ada beberapa orang orkestra mini, main biola, main apa, nyanyi. Nice. Tipikal kelas-kelas begitulah. Ini tentu bukan nasi dus dan nasi gandul, tapi beda sekali. Tapi makanannya enak nasi gandul menurut saya. Nasi dus lebih sedap kadang-kadang, ya. Tapi ini dia buat begitu rupalah. Dia bagi dalam meja-meja. Beberapa dari teman-temannya pengusaha saya kenal cukup lama dan mereka semua hadir. Jadi ada kesempatan bicara dan beberapa datengin saya, lalu mereka bahkan minta saya pindah ke meja mereka, ngobrol aja sharing sampai cukup malam. Mereka tanya akan firman Tuhan, mereka bicara banyak dan saya diberitahu teman saya, kenalkan ini namanya Pak ini yang punya ini yang punya ini yang punya ini, karena produk mereka dan perusahaan mereka lebih dikenal daripada nama orang itu. Dan semua rata-rata saya bilang orang-orang matang, pakaiannya sederhana. Ada yang satu pakai jas tanpa dasi pulang dari kantor, yang lain pakai batik, ada yang pakai baju lengan pendek, santai aja dikeluarin begitu. Oh, rapi sih, santai, tidak sampai gimana-gimana. Tapi nanti begitu Anda keluar, di lobi itu Anda akan ketemu dengan begitu banyak puluhan orang dengan seragam safari mereka, bodyguard mereka, pengawal mereka, ajudan mereka, kumpul semua di lobinya. Begitu nanti Anda keluar di halaman parkirnya, itu mobil mewah berjejer, dan begitu mereka gerak, nanti ditempel satu mobil lain, isinya itu orang-orang pengawal yang mereka punya gitu. Jadi itu kelas mereka yang kayak begitu. Saya melihat sebuah kematangan. Kelihatan mengerikan dari jauh, begitu didekati, Anda akan ketemu dengan orang-orang yang nice, orang-orang yang baik, orang-orang yang mereka nggak pernah pamer apa yang mereka punya, mereka tidak pernah pamer akan konsep yang hebat yang mereka miliki, dan mereka kalau ketemu saling merendah, saling memuji temannya, dan saya pikir itu kelompok-kelompok yang pertama yang saya jumpai.
Dan saya perhatikan, saya bilang betapa banyak orang yang ingin di tempat mereka pada hari ini berjuang dengan segala macam cara untuk bisa mencapai level seperti itu. Sebuah kematangan tersendiri secara dunia yang saya temukan di situ. Nah, hari berikutnya saya ke puncak, saya ngisi retreat anak-anak pelajar SMP SMA, gabungan beberapa sekolah, kira-kira jumlahnya 500. Di situ saya ketemu teroris-teroris, saudaraku. Itu orang-orang liar, ngaco, ngomongnya kasar, saya khotbah dia kentut, sampai bubar yang di belakang. Saya berkata, Tuhan, saya bilang, ini orang-orang yang aneh-aneh, pakai jaket lusuh, sendal nggak karu-karuan, rambut nggak pernah keramas, mungkin kagak pernah mandi, ngomongnya uraan banget dan kampungan banget. Wakil kepala sekolahnya dibentak-bentak, dimaki-maki, dan tidak bisa ngapa-ngapain. Wakil kepala sekolah digituin, saudara. Saya merenung malamnya, saya bilang, heran ya Tuhan, aku lihat dua kelompok manusia yang berbeda sekali. Satunya teroris banget, satunya itu begitu soft, begitu lembut, begitu gerak. Tapi yang kelompok pertama tadi, kalau duitnya dikumpulin, Indonesia nggak punya utang lagi. Tenang orangnya, ngomongnya kalem, tidak ngomong banyak, tidak sok, tidak pernah, nggak pernah lah. Omongannya nice, tidak pernah, tidak keluar lontaran kritikan, gereja kok gini, gereja kok gitu, nggak ada. Semua tanya ya Tuhan. Salah satu menurut saya yang paling kaya di situ, datengin saya di meja saya, dia datang agak sedikit terlambat. Dia datengin saya, dia bilang, Pak sorry ya, saya mau ngomong sebentar. Saya pikir dia mau ngomong apa? Saya pikir dia mau ngomong pekerjaan Tuhan, mau ngomong apa, atau ngomong tentang konseling susah bisnisnya, atau apa, saya nggak tahu. Dia deketi saya, dia ngomong begini, ini ke gua, saya dia bilang, Pak, 2 hari lagi itu Rosh Hasanah. Anda tahu Rosh Hasanah? Itu bukan penyanyi dangdut, saudara. Rosh Hasanah itu dalam bahasa Ibrani itu kepala dari sebuah awal dari sebuah tahun, atau kepala dari setahun. Itu artinya tahun baru Yahudi. Jadi kemarin itu, tengah malam kemarin sebelumnya, kita melewati namanya tahun baru Yahudi. Dan itu orang percaya, Alkitab Taurat mengajarkan di Rosh Hasanah itu Tuhan membuka buku kehidupan, dan dia tulis akan hamba-hamba Tuhan yang Tuhan mau pakai di tahun berikutnya, ditulis namanya di situ. Dan orang ini kadang-kadang saya heran banget. Orang ini duitnya banyak, dan saya bisa cerita banyak hal. Ketemu saya pertama, dia ingatkan saya, dia berkata, Pak, 2 hari lagi Rosh Hasanah, 2 hari lagi tahun baru. Dia berkata, kita kan janji toh Pak, kita nyiapin hati kita sebagai hamba Tuhan, supaya kita dapat perkenan Tuhan, melanjutkan kerjaan kita untuk Tuhan di tahun mendatang. Saya bilang, ya, saya ingat. Nanti tengah malam berikutnya saya akan ngadep Tuhan, saya akan hadapkan hidup saya. Wah, puji Tuhan. Lalu dia ngomong soal pekerjaan Tuhan yang lain. Dia nggak ngomong bisnisnya, dia nggak ngomong apa-apa, dia nggak ngomong yang lain-lain. Dia pertama ngomong Rosh Hasanah. Buat saya sebuah keajaiban. Orang lain mungkin ketemu akan berkata persoalannya, penyakitnya, masalahnya. Dia pertama ngomong tentang Rosh Hasanah. Tidak berarti orang ini tidak punya persoalan. Mereka pasti banyak persoalan. Tapi setiap orang itu punya interest yang berbeda. Dan saya melihat sebuah pencapaian secara manusia. Ada kelompok seperti itu. Tapi menurut saya mungkin awalnya dulu, orang-orang yang hari ini mateng banget. Dia hari ini pakai pakaian sutra yang oke, dan duduk dengan manis, ngomong dengan santun, menghormati orang lain. Dulu juga teroris kayak yang muda-muda tadi, saudara. Mungkin malah kacaunya sama atau bahkan lebih parah. Ya, lebih parah mungkin. Tapi sebuah proses dalam kehidupan ini mematangkan hidupnya begitu rupa, sampai akhirnya ketika mereka mencapai sesuatu, mereka bahkan tidak terlalu bangga dengan apa yang mereka capai loh. Mereka anggap sebagai bagian yang natural dari kehidupan mereka.
Dan mereka berkata, ya hidup saya begini ya biasa, tidak usah dipamerkan apa-apa. Dia tidak pernah ceritakan usahanya yang paling gede yang dibuat apa. Mereka malah saling memuji, memberikan akan apresiasi dengan temannya satu dengan yang lain. Dan mereka semua ngerasani teman yang ulang tahun. Mereka berkata, wah kita bersyukur teman kita ini militan dalam Tuhan, dia cinta Tuhan, kita senang Pak. Sekarang banyak orang-orang yang cinta Tuhan Yesus kayak kita ini. Saya pikir oke banget. Tapi menurut saya dulu toh mereka pernah jadi kelompok-kelompok seperti yang kelompok kedua yang saya pernah jumpai. Jadi ketika saya ketemu dengan kelompok yang kedua, saya berpikir hari ini mereka berperilaku seperti itu. Mungkin 20 tahun lagi dari sekarang mereka akan jadi orang yang berbeda. Dan hidup ini memproses seseorang begitu rupa, dan siapapun yang mengizinkannya akan diberikan sebuah kematangan pada akhirnya. Alkitab menceritakan hidup seorang yang bernama Yakub. Orang ini punya awal yang kita semua tahu, namanya saja Yakub, supplanter, orang yang tukang merampas haknya orang, tukang jegal orang lain. Tetapi pada ujung dari hidupnya, dia orang yang luar biasa. Coba buka firman Tuhan dalam Kejadian pasal yang ke-47. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saya baca sampai 12 lah supaya tuntas. Kejadian 47, lihat mulai ayat yang pertama. Judulnya Yakub dan Firaun. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Firaun, ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu sapinya dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan, dan sekarang mereka ada di tanah Goshen. Ayat 2, dari antara saudara-saudaranya itu dibawanya 5 orang menghadap Firaun. Kenapa hanya 5? Dia kan punya 11, 12 dengan dia. Mungkin yang lain ngisi-ngisi, kurang pantas dibawa ke Firaun. Mungkin saudara ya, dipilih 5 lah. Ini rotok pantas lah jadi saudaraku. Dia ambil 5, yang lain mungkin terlalu geragas, terlalu gratil, jadi dia bilang ngadep Firaun tidak diketok tangan nih, ayo 5 aja, dia mungkin gitu ya. Atau terlalu banyak nanti Firaun pusing, karena ini kelompok pasukan bodrek juga anak-anaknya Yakub ini. Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu, apakah pekerjaanmu? Jawab mereka kepada Firaun, hamba-hambamu ini gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami. Lagi kata mereka kepada Firaun, kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing, sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini, karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan. Maka sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Goshen. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat menetap yang terbaik di negeri ini, dan biarlah mereka diam di tanah Goshen. Dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Yusuf membawa juga Yakub ayahnya menghadap Firaun. Lalu Yakub, perhatikan, memohonkan berkat bagi Firaun. Kemudian bertanyalah Firaun kepada Yakub, sudah berapa tahun umurmu? Jawab Yakub kepada Firaun, tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya, tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Ayat 10, lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Dan sudah itu keluarlah ia dari depan Firaun. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir, di tempat yang terbaik di negeri itu, di tanah Rameses seperti yang diperintahkan Firaun. Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka.
pada akhir dari hidupnya, pada puncak-puncak daripada hidupnya, ada sebuah prestasi yang ajaib yang Alkitab katakan, Yakub memintakan berkat atau Yakub memberkati Firaun. 2 kali dalam perikop ini Alkitab berkata Yakub memberkati Firaun atau Yakub memintakan berkat bagi Firaun. Kalau sampai Tuhan bicara 2 kali, dia mau berkata, berikan itu sebuah perhatian, atensi yang khusus, karena di dalamnya engkau akan belajar sesuatu. Nah, lalu orang bertanya, apanya yang signifikan, yang hebat ketika Yakub memberkati Firaun? Coba kita lihat dalam Ibrani pasal yang ke-7. Surat Ibrani pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 juga. Ibrani 7 ayat yang ke-7. Ibrani pasal 7 ayat yang ke-7, Alkitab berkata, memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Saya ulang ayat ini. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Nah, waktu Yakub berkata dia memberkati Firaun, kata firman, maka firman mau berkata di bagian puncak dari hidup orang yang bernama Yakub ini, firman menunjukkan bahwa di depan Tuhan dia lebih tinggi dari Firaun. Nah, Firaun adalah penguasa Mesir, dan Mesir berdasarkan dunia yang dikenal pada zaman itu, peradabannya tertinggi. Firaun seperti penguasa dunia pada hari ini. Kalau Yakub bisa mengangkat tangannya memberkati akan Firaun, dan 2 kali Alkitab mengatakan itu, maka di depan Tuhan sebenarnya dia mau berkata, Tuhan mau berkata, orang ini punya banyak hal yang lebih daripada yang dimiliki oleh Firaun. Yakub memulai sesuatu dengan mungkin tidak baik, orang mencapnya dengan pribadi yang sangat buruk. Tapi pada ujung dari hidupnya, pada puncak tahun-tahun hidupnya, Alkitab mengatakan 2 kali dalam perikop itu dia memintakan berkat atau dia memberkati Firaun. Ibrani berkata yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Nah, dengan ukuran seperti itu, Alkitab berkata Yakub bagaimanapun punya posisi lebih tinggi dari Firaun. Mungkin tidak dalam kekayaannya, mungkin bukan dalam pasukannya, tapi sesuatu yang ilahi yang Firaun tidak punya dimiliki oleh Yakub. Walaupun datang sebagai pengungsi, tapi dia berdiri dan dia memberkati penguasa dunia pada waktu itu. Mengapa orang ini bisa mencapai sebuah puncak yang seperti itu? Dan bukankah semua anak Tuhan ingin hidupnya terus naik dan mencapai puncak? Kalau Anda memperhatikan firman, 2 kali Yakub ini terima berkat. 2 kali ada blessing yang turun dalam hidupnya. Dan 2 blessing itulah yang seharusnya dimiliki oleh orang percaya. Kalau kita bisa menerima 2 blessing ini, hidupmu akan terus naik. Pada ujungnya siapapun yang ketemu engkau akan berkata, berkati aku. Karena ketika mereka mendengar engkau memberkati, itu akan sungguh memberkati kehidupan mereka. Yang pertama, mari kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-25. Kejadian pasal 25. Saya akan baca mulai ayat yang ke-19. Kejadian pasal 25 ayat yang ke-19. Judulnya Esau dan Yakub. Inilah riwayat keturunan Ishak anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribkah anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribkah istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan dalam rahimnya. Dan ia berkata, jika demikian halnya mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu.
suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan, tapi Ribkah kasih kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan ini? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya itu kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Ada yang salah pada Esau, ada yang oke banget pada Yakub. Blessing pertama yang Yakub dapatkan didapat oleh sebuah, istilah saya, kecerdasan rohani. Kalau engkau ingin menikmati berkat Tuhan, engkau mesti perlu punya kecerdasan rohani. Spiritually, secara rohani Anda harus smart, Anda mesti tajam, Anda harus cerdas. Di mana kecerdasannya? Zaman dulu belum ada Alkitab. Segala yang Tuhan ucapkan diturunkan kepada anak cucunya secara lesan. Yakub ngerti hak kesulungan. Dari mana? Bapaknya. Saya percaya Ishak cerita apa yang dia dengar dari Abraham ayahnya. Dan apa yang Abraham ceritakan? Abraham menceritakan janji Tuhan yang begitu luar biasa, dan Ishak mewarisi janji itu. Ishak menceritakan kepada anak-anaknya, dan di situ Yakub tahu bahwa anak sulung bapaknya bukan dia, tapi Esau. Kecerdasan rohaninya mengatakan, kalau aku bisa mendapatkan hak kesulungan itu, maka janji kepada opa Abraham dan bapak Ishak akan turun ke aku. Kalau aku gak bisa mendapatkan itu, maka Esau kakakku yang akan mendapatkannya. Dia sangat ingin Allah disebut sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, bukan Abraham, Ishak, dan Esau. Orang Kristen yang tidak punya kecerdasan rohani itu biasanya dia tidak mau dengar apa yang Alkitab katakan. Dia punya sebuah persepsi kebenaran dirinya sendiri, atau dia punya rasa percaya diri yang sudah begitu kuat, dan dia begitu yakin dia ngerti semuanya, dan dia bisa kendalikan semuanya seperti yang dia mau. Tapi orang yang punya kecerdasan rohani, semua dihitung dengan dia. Dan dia berkata, ini loh yang aku perlu, ini loh aku perlu, yang lain dia singkirkan, kalau perlu dia korbankan, saudara. Kecerdasan rohani itu dibutuhkan. Yakub dengerin perkataan bapaknya. Dia tahu cerita tentang bagaimana Tuhan berjanji kepada Abraham kakeknya, dan dia berkata, aku mau itu nurun ke aku. Sebagaimana Ismail tidak mendapatkan, tapi Ishak yang mendapatkan.
Dia berkata kalau Ismail bisa gugur, Esau juga bisa gugur. Tidak selalu yang natural lahir pertama, yang sulung itu akan mendapatkan hak kesulungannya. Smart, saudara. Memang caranya kemudian ngawur sih, dan dia toh harus bayar harganya. Tapi toh kalau Anda perhatikan di firman, Tuhan tidak pernah ngeributin itu. Esau sebaliknya, dia berkata, itu apa sih? Cuman omongan, berkat yang diucapkan itu cuman perkataan loh. Tidak langsung dibarengi dengan penyerahan harta. Enggak. Memang kalau anak sulung dan punya hak kesulungan, dapat warisan 2/3 dari milik orang tuanya. Tapi waktu Yakub diberkati, tidak langsung disertai penyerahan kekayaan. Bahkan dia melarat, gak punya apa-apa loh saudara. Cuman dapat tongkat 1 dan dia pergi ke Laban. Tapi dia tahu itu punya nilai ilahi yang luar biasa. Hari-hari ini ada banyak orang menutup matanya dan menutup telinganya dari perkara-perkara rohani. Kekristenan yang sepotong kita kenal, kita anggap sudah tahu semua. Dan dengan arogan kita menolak setiap orang yang mencoba mengajarkan sesuatu yang membuat engkau kenal Tuhanmu lebih lagi. Belajar untuk punya hati yang soft, yang lembut, dan fleksibel dengan Tuhan. Itu kuncinya. Kalau engkau ingin anggur baru, harus jadi kirbat yang baru. Kirbat yang baru cuma satu cirinya, itu kulitnya masih soft, masih fleksibel. Ketika anggurnya mulai muai, fermentasi tidak pecah. Tapi kirbat yang lama sudah tidak fleksibel, sudah kaku. Ketika kena anggur yang fermentasi, pecah, gak tahan. Tapi kirbat yang masih baru, yang soft, yang terus diperbaharui, dia bisa terima akan anggur yang baru. Hidup kita sebagai manusia pun, kita ini proses belajarnya tidak pernah berhenti. Orang yang berhenti belajar secara natural, dia tidak akan pernah bisa bergerak lagi, baik lagi hidupnya. Semua kita ngerti, dengan Tuhan pun sama. Kalau saudara berpikir engkau sudah berhenti belajar, Anda sedang mandek loh, dan engkau sedang turun ke bawah. Proses belajar dalam hidup kita sebagai manusia tidak pernah berhenti. Setiap orang yang berhenti belajar akan berakhir konyol dalam hidupnya. Tadi pagi saya cerita, tadi kami habis kebaktian kumpulin teman-teman yang mau ke Israel. Di gereja ini kira-kira 60 dari antara Anda akan ikut saya ke Israel bulan depan. Total yang berangkat 271 orang kalau tidak salah tadi. 271. Dan yang antri untuk ikut cadangan banyak banget. Dari satu orang berkata, enggak ikut ya, dalam 2 menit, terisi. 271 orang. Kalau kami mau buka sampai 500 bisa, cuma enggak tahan aja saudara. Enggak mungkin, secara teknisnya berat sekali. Itu bisa charter 1 pesawat kalau mau. Tapi hamba Tuhannya kan tidak banyak, jadi kita harus bagi-bagi waktunya. Mengerikan banget. Tapi saya mau cerita Israel aja, supaya Anda yang tidak berangkat, Anda bisa mengerti bayangannya. Di Timur Tengah, di Israel juga, ada suku liar, bukan liar lah, suku yang nggak ikut aturan orang lain, namanya suku Baduin. Kalau orang sini mungkin suku Samin gitu kali ya, atau suku apa nggak tahu, orang Samin gitu. Ini suku Baduin. Suku ini suka mengembara, nomaden, dia punya kemah, dia punya tradisi, dia punya cara hidup sendiri. Contohnya begini, kalau sebuah keluarga itu punya anak gadis yang siap kawin, di depan bapaknya akan kibarkan bendera putih kalau tidak salah. Nah itu bendera putih artinya berkata, anakku siap kawin. Lalu akan cari perjaka yang mau kawin dan datang ke kemah si bapak itu. Nanti si gadis ini disuruh ngeladeni tamunya, kasih minum lah, kasih apa begitu. Lalu oleh si pria itu akan dilihat seperti apa model dari
gadisnya ini. Nah, orang Baduin ini beda dengan orang kita. Kalau Anda ini seorang gadis yang langsing gitu ya, itu murah harganya. Tapi kalau badanmu kekar kuat, nah itu mahal banget. Karena mereka harus kerja. Wanita Baduin itu kerja. Makanya kalau Anda kurus-kurus itu murah di sana, nggak laku. Dilepas saja orang Baduin ngelirik pun tidak. Kurus. Ngangkut kayu aja patah tulangnya. Nggak laku. Makanya kalau Anda punya badan yang oke, kuat, jangan minder berkata, Baduin cinta yang begini. Tenang aja. Jadi semua orang itu punya selera berbeda-beda, ya toh. Anda yang merasa kurus jangan sok merasa cantik. Di negeri Baduin tidak laku, dilirik pun tidak, onta pun hanya melengos, saudara. Nah, nanti kalau sudah suka, tapi kalau sudah kuat gede begitu, nah itu mahal tuh. Kalau yang biasa-biasa berapa domba, tapi kalau sudah yang perkasa-perkasa itu membayarnya berapa ekor onta. Lalu kalau sudah kawin, nah ada cerita, ada orang Baduin kawin. Mereka tidak pernah mau belajar peradaban yang lain, mereka punya dunia sendiri. Nah kalau mereka berkemah, dari mana airnya? Mereka nggak mungkin gali sumur kan, karena pindah-pindah. Jadi mereka nadah hujan kalau mereka dapat air itu. Mereka paling suka cari tempat yang ada gunung atau bukit karang yang ada cekungan-cekungannya begitu ya. Nanti kalau hujan turun, disitulah mereka simpan air itu di cekungan-cekungan karang itu. Lalu mereka minum dari situ, mereka ambil kaleng atau apa mereka pakai untuk minum mereka. Suatu hari ada seorang pemuda Baduin yang menikah dan dia ngomong kepada istrinya. Dia berkata dia mendengar bahwa rupanya kalau orang-orang lain itu kalau kawin bulan madu. Jadi dia ngomong sama istrinya, istriku bagaimana kalau kita bulan madu? Istrinya bertanya kepada suaminya, kita mau kemana suamiku? Suaminya berkata, bagaimana kalau ke Yerusalem saja? Ada hotel-hotel katanya berbintang 5 dan bagus. Sekali-kali kita tinggal di kemah yang tidak bisa dipindah katanya. Kita akan tinggal di hotel bintang 5. Lalu istrinya senang, dia berkata, ayo suamiku kita berbulan madu ke Yerusalem. Lalu kemudian mereka pergi ke Yerusalem, tidak tahu bagaimana caranya reservasi hotel kan, nongol di sana berkata, kami butuh kamar beberapa hari. Petugas hotelnya berkata, kamu belum reserve tempat buat di hotel. Iya belum. Dia berkata, ya ada sih tempatnya, tapi kamu perlu tunggu beberapa jam. Ini penghuninya belum keluar, ini belum waktunya keluar. Tunggulah kalau mau sabar, di lobi tunggu beberapa jam, nanti kami siapkan kamarnya, kamu boleh nginep. Yang laki berkata, oke, tidak masalah. Mereka berdua duduk di lobi. Lalu si suami berkata pada istrinya, istriku aku haus, carikan aku minum katanya. Istrinya baik, dia bilang, iya suamiku. Dia ambil dari tasnya kaleng tempat nyedok air minum. Istrinya pergi, nggak pernah tanya. Dia pikir dia tahu semuanya. Dia jalan, dia cari tempat di mana dia dapatkan air minum. Dan akhirnya dia mendapatkan. Dan dia bawa kaleng itu penuh dengan air. Dan dia berikan kepada suaminya. Suamiku, ini ada air minum buat kamu. Suaminya minum, dia berkata, kok rada lain sedikit ya, tapi segar kok istriku katanya. Dia plok, dia minum, dia bilang, istriku, aku masih haus, tolong aku minta lagi ya, sekaleng lagi. Jangan takut suamiku, aku tahu tempatnya kok, ada tempat air di sini katanya. Istrinya pergi lagi entah kemana. Kali ini agak lama sedikit, terus dia balik, kalengnya kosong. Dia sedih istrinya, dia bilang, suamiku maafkan aku ya, aku tidak berhasil mendapatkan akan air minum buat kamu. Suaminya heran, dia berkata, kenapa istriku, kenapa engkau tidak mendapatkan air minum buat aku? Iya, tempat untuk nyimpan air minum itu dikuasai orang. Aku lihat, aku intip, seseorang duduk mendudukinya katanya. Aku tunggu gak keluar-keluar, orang itu dia duduki tempat air minum kita. Beberapa orang bahkan tidak mudeng yang saya ceritakan. Anda Baduin banget ya.
Tahu nggak saudara, itu dapat air minumnya dari mana? Hah? Itu air di kloset WC, ngerti saudara? Kan kayak cekungan toh, dicedok sama dia. Ya memang lain rasanya, rasa salad, rasa sate babi, rasa apa sajalah, Indomie, rasa segala macam lah. Coba dia tanya saja, itu ada welcome drink di hotel bintang 5 tuh. Tapi seringkali orang merasa, aku sudah tahu semua. Dengan berkat itu, walaupun caranya nggak benar, Yakub diberkati luar biasa. Tapi berkat yang dari yang pertama itu saja tidak akan cukup jadi modal buat dia untuk memberkati Firaun. Ada peristiwa lain yang harus dia alami, dan di situ dia diberkati lagi. Coba buka Kejadian 32. Dan berkat kedua ini berbeda. Kejadian pasal yang ke-32. Lihat pada ayat yang ke-22. Kejadian 32 mulai ayat yang ke-22. Judulnya pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu, tapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Berkat yang kedua ini mahalnya luar biasa. Satu hari dia sendirian. Tidak pernah Alkitab ini berkata dia sendirian dan dia nantang Tuhan dan berkata, kalau lu Tuhan, ayo berantem. Dia hanya diam sendirian. Dan Tuhan mendatangi dia dan diajak berantem oleh Tuhan. Tidak ada indikasi Yakub menyerang orang itu, tapi pribadi yang tidak dia lihat malam itu menyerang dia, dan dia berjuang mempertahankan dirinya sendirian. Dia berantem, dan akibat perkelahian itu dia tangguh sekali. Dipukul sendi pangkal pahanya, bam. Dia kena yang namanya cacat permanen. Sejak hari itu dia pincang, saudara. Pincang. Dan dengan pincangnya itulah Tuhan berkata, kamu bukan lagi Yakub, tapi kamu Israel. Dan Yakub diberkati di tempat itu. Perhatiin saudara ya. Setelah peristiwa itu, bukan hanya kaki fisiknya pincang, tapi hidupnya pincang. Kok bisa, Pak? Pukulan demi pukulan harus dia terima, yang betul-betul membuat dia mesti hidup
sambil dia seret hidupnya. Kalau Anda baca kisah berikutnya, betul didamaikan oleh Esau. Tapi kemudian muncul sebuah peristiwa. Anaknya bernama Dina diperkosa oleh orang bernama Sikem. Itu membuat marah anak-anak lakinya, dan Sikem dan keluarganya dibantai habis. Anak-anak Yakub ini gawat, saudara. Sikem dan keluarganya ngelamar Dina baik-baik. Mereka bilang, boleh kawini adikku, tapi kamu sunat semua. Sikem goblok, gak ngerti apa-apa. Disunat, seluruh keluarga disunat. Dan orang sunat zaman itu, sekarang pun katanya, saudara, sakitnya luar biasa. Kalau orang habis sunat, Anda ajak berperang, mereka gak bisa ngapa-ngapain. Dibantai habis oleh anak-anak Yakub. Untung Tuhan proteksi. Dina diperkosa. Istri yang paling dia cintai, Rahel, mati ketika melahirkan Benyamin. Bapaknya sendiri yang namanya Ishak mati juga. Anak yang paling dia cintai, Yusuf, mati juga. Buat dia itu mati loh, saudara. 13 tahun dia ratapi kematian Yusuf. Pak, kenyataannya nggak mati. Buat Yakub itu mati. Dia percaya perkataan anak-anaknya, dicabik-cabik singa. Menghadapi kenyataan Yehuda meninggalkan dia. Yehuda pergi loh. Entah karena apa. Balik lagi sih, tapi dia pergi. Dia mengalami masa paceklik kelaparan yang mengerikan. Sampai hampir gak bisa makan. Dan terakhir dia harus melepaskan Benyamin juga. Kalau Anda hidup seperti Yakub ini, dan engkau masih tetap berkata engkau Allahku, itu yang membuat Tuhan berkata, aku membenci Esau dan aku mengasihi Yakub. Di gurun sendirian dia berhadapan dengan Tuhan. Dan Tuhan berkata ke Yakub hanya tidak pernah bisa hilang kalau tidak pincang kakinya. Untuk mengubah seorang Yakub jadi Israel, Prince of God, pangerannya Allah, Tuhan sendiri turun tangan. Dan sekian puluh tahun ke depan bukan cuma dia seret kakinya, dia seret hidupnya. Tahun demi tahun. Saudara pikir mudah kalau anak gadismu diperkosa orang? Engkau pikir mudah ketika anak-anakmu yang laki-laki membantai keluarga orang lain dengan cara yang licik? Engkau pikir mudah ketika istri yang paling kau cintai, yang untuknya engkau kerja belasan tahun, di dalam keadaan tertipu terus oleh Laban, mati di pangkuannya? Kau pikir mudah ayah yang dicintainya yang bernama Ishak akhirnya juga mati? Apakah Anda bisa terima kenyataan Yusuf, anak yang paling dia cintai, juga akhirnya mati? Yang dia ngerti ini anak terima visi besar dari Tuhan. Dia harus seret hidupnya loh, saudara. Tidak pernah tapi Yakub teriak dan menyalahkan Tuhan. Never, not once. Tidak. Never. Tidak pernah dia salahkan siapapun. Yang dia tahu, dia seret hidup dan badannya jalan terus. Dia tahu buruk. Dia ngomong ke Firaun, tahun-tahun hidupku hanya 130 tahun dan buruk keadaannya. Tapi toh dia tidak pernah salahkan Tuhan. Dia tidak pernah tunjukkan kepalanya ke Tuhan berkata, engkau buat aku sengsara dengan berkat-Mu. Aneh.
Sepertinya bukankah berkat yang dia dapatkan ketika dia bergumul dengan Tuhan? Bukankah dia berkata namanya Peniel, artinya wajah Tuhan. Di situ aku bertemu dengan Tuhan, muka dengan muka. Justru ketemu Tuhan seperti itu. Diberkati, diubah namanya. Abraham jadi Abraham luar biasa. Sarai jadi Sarah, hebat banget. Yakob jadi Israel. Dia mesti seret badannya sekian puluh tahun ke depan. Menghabiskan puluhan tahun. Dengan harus air matanya kering. Tapi hatinya tetap terpelihara. Tidak pernah dia acungkan kepalanya kepada Allah Jehovah. Atau kepada siapapun. Not once. Tidak pernah dia kutuki anak-anaknya. Tidak pernah dia salahkan siapapun. Blessing yang dia terima tetap blessing. Tapi sebuah proses pematangan mendewasakan hidupnya. Dengar baik-baik. Israel tidak pernah jalan tegak. Never. Israel jalan pincang. Israel tidak pernah tegak. Kalau Anda masih tegak, Anda masih Yakub dan engkau belum Israel. Kalau engkau masih merasa I am perfect, aku sempurna, tunjukin salahku, aku tidak pernah berbuat salah, Anda Yakub. Israel tidak pernah jalan tegak. Karena nama Israel diberikan kepada orang yang pincang. Dan itu pincang permanen, saudara. Kekristenan harusnya militan seperti itu. Bukan cengeng dan hanya teriak-teriak nangis minta berkat. Kekristenan itu seharusnya bukan tempat orang-orang cengeng yang meratap. Orang yang berani nyeret badannya. Saya kenal seorang bapak yang sudah dipanggil pulang, Pak Samuel Elkana. Nah itu tuh saudara, seret badannya. Berkali-kali dia ngomong dengan saya, tidak ada orang ngerti aku. Tidak ada orang ngerti aku. Tapi tidak pernah saya dengar sekalipun dia bilang Tuhan gombal. Never, not once. Tapi menurut saya, dia salah seorang yang dihormati Tuhan. Tahu dari mana? Saya tahu. Tidak banyak orang setelah dia pulang ke rumah Bapa diizinkan Tuhan balik ke dunia untuk hadir di salah satu acaranya Tuhan. Sedikit. Hanya orang yang dihormati Tuhan akan diberi anugerah seperti itu. Dia satu di antaranya. Saya ngerti. Saya lihat, mata saya lihat. Nyeret. Saya harap Anda tahu itu. Kekristenan bukan tempat untuk orang cengeng. Berkati. Capek saudara. Di luar sana dulu banyak orang tidak kenal Tuhan. Kaya raya. Duitnya banyak. Hanya untuk mencapai yang mereka capai. Anda harus jadi cengeng. Bukan itu calling kita saudara. No. Bukan itu. Yakub terima blessing kedua. Israel tidak pernah jalan tegak. Israel seret kakinya. Puluhan tahun ke depan dia masih buat itu. Rasul Paulus pernah berkata, dalam tubuhku aku punya stigmata, tanda bahwa aku ini miliknya Kristus. Semua luka, semua cacatnya, bahkan termasuk semua kelemahannya. Dan dia bukan orang yang malu menutupi kenyataan. Dia orang yang buka semuanya. Coba lihat 2 Korintus pasal 12.
kita selesai dengan ini. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Kadang Tuhan kerja beda dengan cara kita. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Firman berkata, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu dijelaskan seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Nah, kalau Anda punya modal beberapa ayat, tidak usah menggurui Paulus berkata, goblok lulus tengking dong, itu utusan iblis. Olesi pakai minyak dong, nyelemlah di kolam minyak lah Lus, kamu kan menang. Bahasa lah Paulus, itu biangnya ngajari peperangan rohani. Jadi kita nggak usah ngajari Rasul Paulus peperangan rohani. Kalau dia berkata ada utusan iblis nggocoh dia, itu nggocoh bukan ngitik-ngitik tok, saudara. Dia gambarkan duri dalam daging, tidak ada orang tahu itu apa. Saya buka banyak tafsir dan komentari tentang ini, mereka berkata sesuatu yang mungkin begitu merendahkan dia itu. Tapi Paulus pakai istilah seorang utusan. Malaikatnya iblis yang dikirim. Terus ngapain? Tengkingi dong, kan kita ini kan menang, begini ya teori. Ayat 8. Tentang hal itu aku sudah tengkingi berkali-kali, enggak itu. Sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Harusnya kita ngasih dia seminar dong, peperangan rohani. Jangan berseru dong, tengking langsung. Ya, nanti ketok di surga Anda ketemu Paulus, ajari dialah berkata, lu kok nggak ingat sih pengajaranmu sendiri? Tengking dong, harus tengking dong. Tengkang, tengking. Nggak usah ngajari, saudara. Ini biangnya peperangan rohani. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, benar Paulus, usirlah dia. Enggak tuh. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku apa saudara? Kuat. Saya berkali-kali mencoba menjelaskan, powernya Tuhan itu hanya jalan kalau ada otoritas. Saya beri contoh nih. Kalau saya ini polisi, saya pakai seragam, saya punya pangkat, saya punya pistol. Pistol ini power saya. Saya letupin, arahin ke orang, bam, mati. Tapi pistol ini hanya legal kalau dipakai orang yang punya otoritas menggunakannya. Seragam dan pistol ini harus melekat jadi satu. Barang yang sama dipakai orang lain illegal. Kalau saya pakai legal. Tapi kalau saya masuk rumahmu hanya karena modal seragam saya, toh nggak boleh. Saya mesti dapat surat perintah dong dari komandan saya untuk geledah rumahmu. Siapa tahu ada narkobanya. Karena dicurigai mungkin. Saya masuk rumah orang, saya mesti terima surat perintah. Saya nangkep orang, saya mesti punya surat perintah. Kalau itu saya terima,
otoritas saya ini berlaku, orang lawan, power saya kerja. Nah, kita ini modelnya begitu. Pakai seragam, pakai pistol, tenteng, ayo tembak. Anda akan berakhir di mahkamah militer kalau Anda tentara seperti itu. Paulus ngerti itu. Ada rule of the game-nya. Dan di sebuah titik tertentu Tuhan berkata, sudah. Gak gampang loh saudara. Nah, itu yang membuat dia toh harus seret. Dengan tujuan cuma satu. Tidak bermegah dan tidak jadi sombong. Israel tidak pernah jalan tegak. Dia seret badannya. Dalam hidup saudara, Anda semua punya itu. Dan Anda harus tahu, bukan karena Tuhan mengaminkan itu, tapi Dia mau berkata, aku tidak mau kamu jatuh dalam kesombonganmu. Berkat yang pertama semua orang suka. Berkat yang kedua dihindari orang. Tapi kalau Anda ingin punya sebuah kematangan yang membuat engkau sampai satu hari mengangkat tangan dan memberkati Firaun di dunia, tidak ada pilihan lain. Anda lakuin itu. Anda terima pematangan Tuhan. Dan kekristenanmu akan berbeda dan militan luar biasa. Amen. Tutup Alkitabmu saudara. Mari angkat tangan sama-sama. Seseorang datang kepada saya tadi pagi. Wajahnya tertunduk, dia berkata, Bapak kenal saya cukup lama. Saya ini punya kelemahan. Dia berkata, saya tahu orang kadang-kadang sukar menerima kenyataan saya. Bahkan seringkali saya tidak pernah bisa untuk menerima berdamai dengan keadaan saya. Beberapa tahun terakhir ini saya berhenti khotbah, Pak. Sebab berkali-kali saya naik mimbar di kampus-kampus, mereka mentertawakan saya. Mereka mencemooh, mereka mengejek saya. Mereka tiruin saya. Saya tidak memilih ini. Tapi memang begini keadaan saya. Dia berkata, tapi firman hari ini buat saya bangun lagi lah. Saya mau seret badan saya sampai apa yang Tuhan mau tergenapkan dalam hidup saya. Begitu dia ambil decision seperti itu, 3 jam kemudian dia SMS saya. Dia cerita sesuatu yang wow. Kalau ini jadi, karirnya akan melejit. Setiap orang dengan profesinya, kalau dapat yang dia dapat tadi siang, secara karir akan naik luar biasa. Sebuah kehormatan. Saya bersyukur kita punya Tuhan yang setia, saudara. Saya tidak ingin jemaat ini hanya tambah membengkak, tambah gemuk. Tapi kita hanya duduk dan meratap ketika problem sedikit aja terjadi dan kita cengeng sekali. Saya berdoa Anda orang-orang yang fighter, yang berani tarung dengan kelemahan, dengan apapun dalam hidup. Amen. Dan Anda berani berkata, kalau perlu gua seret badanku. Saya orang yang kurang mungkin sejam sebelum Pak Samuel pulang, datang di rumah sakit dengan Pak Yusak. Masih ngobrol, masih seret. Seret badan. Mungkin Bu Ani lebih tahu detail dari saya lah. Tapi itu orang yang nyeret badannya. Sendirian dilakoni. Hobinya aneh sih. Kalau makan nasi, telur asin campur jadi satu.
Itu mungkin kekuatannya dia. Saya nggak tahu lah. Tapi itu enak juga, Anda boleh coba. Saya sering coba, enak. Disuruh khotbah nggak mau. Dia bilang tidak punya jas katanya untuk khotbah. Tapi sampai hari ini Taman Getsemani nggak pernah minta duit orang. Kalau bukan dari benih yang unggul, yang akan terjadi, saudara. Ada orang-orang langka di dunia ini, saudara. Ada orang-orang langka di dunia ini. Saya berdoa Anda dan saya jadi orang-orang seperti itu. Seret badan kita. Israel tidak pernah jalan tegak. Israel jalan dan seret kaki. Tapi ketika Esau lihat orang nyeret kakinya, luluh hatinya. Dia berdamai dengan adiknya, dia nangis. Firaun dalam kemegahannya lihat pria tua nyeret kakinya. Dia tertunduk dan terima blessing dari dia. Anak-anak Tuhan seharusnya begitu. Amen, saudara. Percayalah dia setia. Percayalah dia luar biasa. Saya berdoa ini spirit akan kuat dalam hidup kita. Jangan jadi cengeng. Jangan gampang mengeluh. Jangan teriak-teriak meratapi terus hidupmu. Berhenti. Jalani hidup ini sampai selesai. Hidupmu akan berarti bagi Tuhan dan orang lain. Angkat tangan sama-sama sekali lagi. Besar